digital computer system, yaitu mengobservasi motherboard ASRock A320M HDV. Sebagai pembuka, saya ingin memperkenalkan dulu. Saya Hafiz Fakih Maulana dengan NRP 15 2022 188. Mengenai ASRock A320M HDV, berikut packagingnya beserta gambaran kasar motherboardnya. Motherboard tersebut diproduksi oleh produsen bernama ASRock pada tahun 2017 dengan soket AM4. Lalu form factor dari motherboard tersebut atau jenis ukuran dari motherboard tersebut yaitu Micro ATX dengan chipset AMD A320. Kemudian kita masuk ke spesifikasinya. Pertama ada platform yang mana kita sebutkan tadi, yaitu Micro ATX form factor dengan solid capacitor design. Nah, kita sudah di link di kotak merah itu keseluruhan platform. Kemudian CPU socket dari motherboard tersebut yaitu AMD socket yaitu AM4. Soket CPU tersebut mendukung prosesor dari AMD seri A dan seri Ryzen dengan digit power design dan 7 power phase design. Nah, ini dia soket tersebut dapat mendukung CPU hingga 65 watt. Nah, untuk posisi CPU soket di kotak merah kan seperti ini. Pada bagian ini ditunjukkan, maksud saya, maaf. Lalu selanjutnya kita masuk ke spesifikasi chipset. Chipset dari motherboard ini yaitu AMD A320 Promontory, yang mana motherboard tersebut termasuk motherboard yang modern karena motherboard tersebut sudah tidak menerapkan sistem chipset North Bridge dan South Bridge. Selanjutnya memory slot, yaitu untuk menampung RAM. Memory slot tersebut menggunakan saluran ganda dengan jenis DDR4, yaitu generasi RAM keempat, yang mana frekuensinya dapat menembus 3200 MHz. Oh iya, kita juga bisa overclock RAM dengan motherboard ini, tapi dengan seri prosesor AMD Ryzen hingga tembus 3200. Salah satunya itu. Lalu maksimum kapasitas RAM pada motherboard ini yaitu 32 GB. Selanjutnya spesifikasi expansion slot. Expansion slot biasanya digunakan untuk memasangkan atau menginstal SSD dan peripheral lainnya. Berikut ada PCIe 3.0, ada juga
PCIe 2.0. Lalu di sini ada X16 mode yang artinya PCIe tersebut memiliki 16 mode jalur operasi data seperti itu. Nah, untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Muhammad Yazid, dengan NRP 15/2022-192. Sekarang kita masuk ke spesifikasi grafik. Jadi grafiknya itu udah terintegrasi dengan AMD Radeon TM R7 series, grafis in A series atau A series APU. Lalu sudah DirectX 12 pixel shader 5, shared memorinya 2 GB, dan maksimal shared memorinya mendukung sampai 16 GB. Lalu maksimal shared memorinya 16 GB membutuhkan 32 GB sistem memori yang diinstal. Lalu ada 3 graphic output pilihan, ada DSAP, DVI-D, dan HDMI. Lalu sudah support triple monitor dan sudah support HDMI dengan maksimal resolusi sampai dengan 4K 2K. Lalu selanjutnya kita masuk ke spesifikasi grafis lagi. Ada support DVI-D dengan maksimal resolusi sampai 1920 kali 1260 Hz. Sudah support DSAP dengan maksimal resolusi sampai dengan 248 kali 1536 60 Hz. Lalu sudah support auto lip sync di color 12 bpc, XVYCC, dan HBR high bit rate audio dengan HDMI port. Sudah support HDCP dengan DVI-D dan HDMI port. Lalu sudah support Full HD 1080 Blu-ray playback dengan DVI-D dan HDMI port. Lalu masuk ke spesifikasi audio. Jadi audionya itu sudah 7.1 HD audio, Realtek ALC 887 audio codec. Jadi untuk mengatur audio ini kita membutuhkan sebuah HD front panel audio modul dan mengaktifkan multi-channel audio fitur melalui audio driver. Lalu sudah support surge protection dan ada Ilney audio caps. Lalu masuk ke spesifikasi LAN atau local access network. Ini sudah PCIe gigabit 1 kali gigabit LAN. Lalu sudah Realtek RTL 8111GR, sudah mendukung Waveform LAN, sudah mendukung Lightning atau SD protection, sudah mendukung LAN cable detection, sudah mendukung energi efficient Ethernet,
202 dik 3AZ dan sudah dukung PXE. Lalu masuk ke spesifikasi dari rear panel. Jadi ada di sini di rear panelnya ada satu PS atau 2 mouse keyboard port, ada 2 USB 2 port sudah mendukung ASD protection, lalu ada 4 USB 3 port sudah mendukung ASD protection, ada satu RG 45 LAN port dengan LED, lalu ada HD audio jack, line in, front speaker atau mikrofon, lalu ada satu di sub port dan ada satu DVI-D port. Lalu bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ilham Abdul Fattah, dengan NRP 1520221886. Saya di sini akan melanjutkan materi dari teman saya. Dan melanjutkan materi teman saya itu merupakan spesifikasi dari penyimpanan. Untuk penyimpanan dari motherboard ASRock 320M HDV ini sudah didukung oleh RAID dan juga hot plug, juga sudah ada M.2 socket dan dengan tipe yang didukung oleh 2242, 2260, 2280, terus juga dengan adanya modul dan PCI Express modul up sampai Gen 3, juga support SSD ASBoot disk, juga support ASRock U.2 kit. Untuk spesifikasi dari penyimpanan atau storage sudah ada di sini yang ditandai berwarna merah. Baik, selanjutnya mengenai BIOS. BIOS sendiri merupakan singkatan dari Basic Input Output System. Apa sih itu Basic Input Output System itu? Basic Input Output System itu adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output data pada sebuah komputer. Program ini memiliki peran sebagai pengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras komputer, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. BIOS sendiri memiliki peran yang cukup penting pada sistem komputer. Tanpa adanya sistem BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal dan bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Dan untuk BIOS fiturnya sendiri ini sudah dilengkapi oleh MI UEFI Legal BIOS with GUI support, yang emang dimana merupakan model yang modern dari BIOS sendiri. Selanjutnya untuk OS sendiri atau operating system, untuk motherboard ASRock 320M HDV ini hanya bisa atau support dengan Microsoft Windows 10 64-bit. Dan selanjutnya ada diagram blok interkoneksi. Selengkapnya yang emang di koneksi antar bus. Saya akan membahas bus. Yang pertama itu address bus, digunakan untuk menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Address bus biasanya terdiri atas 16, 20, 24, dan 32 jalur paralel. Jadi untuk address bus sendiri merupakan data-data atau misalnya proses transfer data dari CPU yang akan dikirimkan di alamat memori, seperti itu. Selanjutnya ada data bus.
yang merupakan jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer. Karena pada suatu saat tertentu, masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat ditransfer pada suatu saat. Lebar data bus ini menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Sifatnya bidirectional, artinya CPU dapat membaca dan menerima data melalui data bus ini. Data bus biasanya terdiri atas 8, 16, 32 atau 64 jalur paralel. Selanjutnya ada control bus yang digunakan untuk mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus. Terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Selanjutnya mungkin saya akan bahas mengenai input output ports dari yang emang cocok dengan motherboard ASRock A320M HDV ini, microphone, front speaker, DVI-D port, DSA port, HDMI port, line in, line RG45 port, USB 3.0 ports, USB 3.0 ports juga, dan terakhir ada USB 2.0 ports. Untuk port SATA portsnya juga ada 4 SATA 3 konektor, SATA 3 konektor juga, SATA 3 konektor dan SATA 3 konektor. Jadi ada 4 SATA 3 konektor di SATA ports itu. Dan ini pun terhubung langsung pada motherboard tetapi tidak interkoneksi terhadap CPU maupun chipset motherboard sendiri. Mungkin itu sekian dari saya dan kelompok saya. Mohon maaf bila ada kekurangan di pemaparan video. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.